Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Dandi, NPM 19745007. Di sini saya menempuh kuliah di Politeknik Negeri Lampung dengan jurusan Peternakan, program studi D3 Perikanan Tangkap. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah meteorologi dan oceanografi perikanan dengan materi upwelling dan arus. Upwelling. Ini contoh gambar terjadinya upwelling. Upwelling adalah pembalikan massa air, sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dengan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Proses yang menyebabkan terjadinya upwelling ada 3, yaitu yang pertama, ketika terdapat tikungan yang tajam di garis pantai yang mengakibatkan arus bergerak menjauhi pantai sehingga terjadi kekosongan massa air di dekat pantai. Lalu massa air termoklen pun akan naik mengisi kekosongan tersebut. Ini adalah contoh gambar upwelling akibat tikungan tajam di garis pantai. Slide selanjutnya yaitu yang kedua, ketika terjadi hembusan angin yang terus-menerus dengan kecepatan yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup lama, bila angin bertiup ke suatu arah sejajar dengan garis pantai, di mana garis pantai berada di sebelah kiri dari angin untuk belahan bumi utara atau BBU, atau di sebelah kanan dari angin untuk belahan bumi selatan atau BBS, maka akibat adanya gaya Coriolis atau gaya yang ditimbulkan akibat adanya rotasi bumi, massa air yang bergerak sejajar dengan garis pantai akan dibelokkan arahnya menjauhi garis pantai yang arah tegak lurus angin ke laut lepas. Angin menyebabkan air laut menjauhi pantai sehingga akan terjadi kekosongan massa air di daerah pantai. Kondisi ini yang akhirnya menyebabkan naiknya massa air di lapisan bawah ke atas atau vertikal dan horizontal. Yang ketiga, ini contoh gambar yang proses yang kedua barusan, itu upwelling akibat embusan angin. Itu yang ketiga, ketika terjadi arus dalam atau depth current yang membentur penghalang di dasar laut yang menyebabkan arus tersebut dibelokkan ke atas permukaan. Ini adalah contoh gambar upwelling akibat adanya penghalang dasar laut. Next. Adapun pengaruh positif dan pengaruh negatif pada upwelling. Yang pengaruh positifnya yaitu menyuburkan perairan, meningkatkan fitoplankton, dan membuat suhu perairan stabil. Adapun pengaruh negatif yaitu naiknya zat-zat racun dari dasar perairan, terjadinya blooming plankton dan membuat oksigen menipis. Jadi itu pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap upwelling. Next. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang arus air laut.
yang mana barusan saya menjelaskan tentang upwelling, dan di sini saya akan menjelaskan juga arus air laut. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Ini adalah contoh arus, yaitu bisa menggerakkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dasar perairan. Tiga faktor yang mempengaruhi arus air laut. Yang pertama, bentuk topografi dasar lautan dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Beberapa sistem lautan utama di dunia dibatasi oleh massa daratan dari tiga sisi dan pula oleh arus ekuatorial counter di sisi yang keempat. Batas-batas ini menghasilkan sistem aliran yang hampir tertutup dan cenderung membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk bulatan. Ini contoh topografi dasar lautan pulau-pulau yang ada di sekitarnya ya. Next. Untuk yang kedua, gaya Coriolis dan arus Ekman. Gaya Coriolis mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan membelokkan arah mereka dari arah yang lurus. Gaya Coriolis juga yang menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan arah arus yang kompleks susunannya yang terjadi sesuai dengan semakin dalamnya kedalaman suatu perairan. Ini adalah contoh gaya Coriolis dan arus Ekman. Di sini ada dua, surface current, to expiring current, dan net water transport. Tiga, yang terakhir, perbedaan densitas serta upwelling dan sinking. Perbedaan densitas menyebabkan timbulnya aliran massa air dari laut yang dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara ke arah daerah tropik. Ini adalah contoh gambarnya. Adapun jenis-jenis arus dibedakan menjadi dua bagian. Jenis yang pertama berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, arus Ekman. Apa arus Ekman itu? Yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus Thermohellen. Arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Adapun arus Pasut, yaitu arus yang dipengaruhi oleh Pasut. Arus geostrofik, yaitu arus yang dipengaruhi oleh gradient tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Wind driven current, arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Untuk yang kedua, yaitu berdasarkan kedalaman. Arus permukaan terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan, bergerak dengan arah horizontal yang dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Arus dalam terjadi jauh di dasar kolom perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator.
Contohnya seperti ikan Nemo ini ya. Ini ya disebabkan oleh arus juga. Adapun di sini arus dalam terjadi di dasar kolam perairan. Ini juga berpengaruh dengan tumbuhan dan ikan juga di dasar perairan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang arus dan upwelling. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.